pertanyaan terakhir, kita masih punya sekitar 3 menit. Oke, pertanyaan terakhir adalah nakal apa yang dipakai dalam pukulan Wing Chun? Terakhir. Jadi kita bicara nakal mana yang dipakai dalam pukulan Wing Chun. Nakal tuh ini guys. Ya, nakal ini adalah ini 1 2 3 4 5. 1 2 3 4, enggak ada 5-nya. 5-nya di sini. Oke, nakal mana yang dipakai dalam pukulan Wing Chun? Ketika kita bicara tentang nakal mana yang dipakai guys, ketika kita belajar awal, ya, kita diajarkan untuk bagaimana meluruskan pergelangan tangan dulu ketika memukul, sehingga ketika memukul kita tidak terjadi cedera. Sehingga ketika kita belajar meluruskan tangan ketika memukul, maka yang kena biasanya, ini fase ya. Biasanya untuk awal yang terkena adalah 3 nakal terakhir. 1, 2, 3. Seperti itu guys. Nah, setelah kita terbiasa dengan posisi meluruskan pergelangan tangan ketika memukul, karena ketika memukul pergelangan tangan juga harus rileks. Tidak ada ketegangan sedikit pun ketika memukul. Semuanya nol, semuanya rileks. Sehingga ketika kita sudah terbiasa dengan presisi lurus pergelangan tangan ketika memukul, sehingga meminimalisir yang namanya cedera, gitu kan. Baru kita belajar untuk memukul hanya dengan menggunakan the single lash knuckle. Ini ilmu yang langsung diajarkan oleh Grandmaster Yip Man, yang dibawakan oleh Sifu David kepada kami dan juga dikonfirmasi oleh Andrew Ma, bahwa ketika ingin memukul lawan, kita harus terakhirnya, tapi ini terakhir ya, setelah melewati fase pertama ya. Terakhirnya adalah kita harus belajar memukul dengan menggunakan the last single knuckle di sini guys. Ketika kita menggunakan the last single knuckle di sini ketika memukul, itu seolah-olah ketika kita memukul itu seperti menancapkan jarum kepada tubuh lawan guys. Itu rasanya sakit sekali. Dimanapun kenanya sakit. Karena saya pernah mencoba, saya dan anak-anak ketika Andrew Ma datang ke Jakarta, saya dan anak-anak mencoba pukulan Andrew Ma. Jadi kita kasih ini bahu nih, kita kasih Andrew Ma mukul pelan aja, teng, seperti itu guys. Rasanya pelan aja guys, itu sakitnya minta ampun. Itu kayak ngilu sekali sampai ke dalam otot kita. Bayangkan ketika menggunakan power, bam, seperti itu. Saya nggak ngebayangin rasanya seperti apa. Sehingga kalau ditanya nakal mana yang dipakai, tahapan biasanya yang pertama adalah kita belajar meluruskan pergelangan tangan sehingga ketika memukul dia tidak cedera. Awal yang digunakan pasti 3 nakal ini. Karena 3 nakal ini kalau kita seperti ini guys, kalau kita ginikan tangan kita, 3 nakal inilah kalau Anda lihat nih yang lurus dengan tulang yang ada di tangan kita. Sehingga 3 nakal ini ketika lurus, maka pergelangan tangan kita terletak pada posisi lurus sempurna. Kemudian setelah terbiasa seperti ini, kita baru melatih fokus kepada menggunakan 1 nakal terakhir. Oke. Jadi itu guys, sudah cukup, sudah 30 menit lebih. Itu 4 pertanyaan yang bisa saya jawab dari 10 ya episode dari My WSL Wing Chun Journey. Sebenarnya ada pertanyaan lain lagi yang nanti akan dibahas dalam waktu yang berbeda. Oke guys, terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan lain di sesi menjawab pertanyaan nakal Wing Chun. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan, tebarkan pikiran positif, banyak belajar, jadilah pembelajar Wing Chun yang cerdas, sehingga kita tidak mudah dibodohi dan dibohongi dalam mempelajari Wing Chun sebagai sistem yang kita cintai bersama. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Bye, semangat Wing Chun luar biasa.